Nah, itu berarti tugas kita untuk benar-benar mendalami sebenarnya ciri-ciri mereka itu seperti apa sih. Jadi kita nggak tertipu lah ibaratnya seperti itu. Kira-kira ciri-ciri mereka seperti apa yang kamu ketahui selama ini dan terutama dari hasil kunjungan hari ini? Kalau tadi yang saya sempat dengar dari tour guide-nya itu mereka biasanya menyamar sebagai orang-orang biasa gitu, Pak. Entah itu jadi petani atau jadi pedagang gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah, kamu kan masih muda nih ya. Sulistiani dari Universitas Trilogi. dosen ya? Dosen betul, Oh, Pak. kerja dengan anak Saya Rohmi Hidayah. Umi Hidayah. Rohmi, Rohmi Hidayah. Seingat berapa? mahasiswi semester 7. Semester 7 PGSD. PGSD, betul. Trilogi. Iya. Ya, hari ini setelah ikut study tour, apa kesimpulan kalian berdua? Dari Ibu dulu ya? Baik. Jadi setelah kita mengunjungi ya, kemudian kita study tour di museum kesaktian Pancasila hari ini, yang pertama adalah kita mengingat bahwa sejarah yaitu tidak harus kita lupakan, tapi harus dikenang dan juga sebagai pembelajaran awal. Untuk itu setelah kita mengunjungi study tour ini, saya selaku dosen PGSD mengarahkan mahasiswa untuk lebih mendalami bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah yang terpenting di dalam sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan, perlu dilakukan di-upgrading untuk siswa sekolah dasar. Untuk itu, setelah dari studi tour ini, mahasiswa diberikan salah satu bentuk evaluasi, yaitu mendalami dari sejarah-sejarah penting bangsa Indonesia ini. Nah, Ibu Sulis melihat banyak data atau fakta baru yang hari ini dan itu bisa mendukung dari apa yang diajarkan. Betul. Nah, jadi di dalam mata kuliah di pembelajaran IPS, nah ini salah satunya memahami tentang sejarah. Nah, ini penting sekali bagi mahasiswa calon guru sekolah dasar untuk mengajak nanti calon siswanya atau siswanya untuk mengenang sejarah-sejarah yang mana telah ada, yaitu telah ada, kemudian bisa dipahami lagi dengan sejarah-sejarah itu. Bu Sulis, apa yang paling Bu Sulis menarik buat Bu Sulis dari kunjungan kita hari ini? Dari apa yang dipaparkan oleh tadi tour guide kita? Yang hal paling menarik yaitu membangun jiwa lagi. Nah, jadi membangun jiwa calon guru itu sangat penting. Bagaimana memahami sejarah-sejarah yang sudah pernah ada di bangsa Indonesia ini, dan kita tidak melupakan sejarah itu, malahan dari sejarah itu mahasiswa lebih belajar lagi untuk mencari tahu, rasa ingin tahunya lebih, kemudian segera diliterasikan lagi dan juga untuk terus membaca buku tentang sejarah. Baik, terima kasih Bu Sulis. Ini normatif tapi nggak apa-apa, menarik. Bu Sulis ini keren. Nah, sekarang Mbak Rohmi. Iya. Halo, Ade Rohmi. Halo. Apa yang paling menarik buat kamu hari ini dari data atau fakta yang dipaparkan oleh sejarah yang dipaparkan oleh Pak Tour Guide? Oke, karena tadi saya kebetulan mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk spot yang benar-benar menarik itu pada saat ada peralatan mengenai pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Jadi ada baju mereka yang benar-benar real, masih ada darah-darahnya, terus masih benar-benar real yang mereka kenakan pada saat peperangan waktu itu. Lalu juga ada alat-alat yang mereka gunakan untuk memenuhi hobi mereka di masa lampau. Jadi kita juga mengetahui bahwa pahlawan ini bukan hanya berperang, tetapi juga mereka punya waktu untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, kalau kamu kan pasti ikut waktu di ruangan tadi soal yang 1948 itu banyak sekali ternyata pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Mereka mengacau di mana-mana ya. Itu kamu baru tahu atau gimana? Nah, ya kebetulan
kebetulan saya sudah beberapa kali ke sini, tapi untuk masuk ke dalam museum PKI itu baru saat ini. Terus apa kesan kamu? Sebenarnya benar-benar menakutkan ya ibaratnya gitu, karena melihat secara langsung replikanya dan juga banyak banget ternyata kejadian-kejadian yang mencekam pada saat itu. Oke, artinya bahwa PKI atau komunisme memang Kejam. ya, dan layak nggak untuk hidup lagi di Indonesia? Tidak sebetulnya. Tidak sama. Kalau dalam bentuk lain gimana? Kalau misalnya PKI-nya atau komunismenya dia menyamar dalam bentuk lain. Nah itu berarti tugas kita untuk benar-benar mendalami sebenarnya ciri-ciri mereka itu seperti apa sih. Jadi kita nggak tertipu lah ibaratnya seperti itu. Kira-kira ciri-ciri mereka seperti apa yang kamu ketahui selama ini, dan terutama dari hasil kunjungan? Kalau tadi yang saya sempat dengar dari tour guide-nya itu mereka biasanya menyamar sebagai orang-orang biasa gitu Pak. Entah itu jadi petani atau jadi pedagang gitu. Gitu sih. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah, kamu kan masih muda nih ya. Setelah mengikuti, apa sih yang membuat kamu tertarik dengan perihal soal G30 PKI atau PKI yang sebelumnya bulan tahun 65? Kalau kamu ceritakan tadi sebenarnya kamu sudah beberapa kali ke sini. Iya. Kenapa kamu tertarik dengan tema komunisme atau PKI? Karena menantang aja gitu topiknya. Terus juga kita kan supaya bisa merasakan sebenarnya apa yang dirasakan pahlawan pada masa lampau itu. Karena kan kita sekarang udah hidup merdeka karena berkat perjuangan mereka juga. Jadi sebagaimana kita jadi generasi muda supaya bisa mempertahankan yang sudah diusahakan oleh mereka. Oh. Dan kamu melihat ya tahun 48 itu pengkhianatan PKI sudah dari tahun 48. Padahal tahun 48 kita masih berjuang melawan penjajah Belanda ya. Oke, terima kasih Mbak Romi dan Bu Suli. Sama-sama Pak.